Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Umar bin Khattab dan Yahudi tua. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong berawa-rawa dan di atasnya hanya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah agar seimbang dengan istananya. Apalagi Amr bin As tahu bahwa tanah dan gubuk tersebut ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah tersebut dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin As. "Wahai bapak, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi tersebut menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, tuan. Kubayar 3 kali lipat dari harga biasa." Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual," jawab si Yahudi tua tersebut. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi tua itu mempertegas jawabannya, "Tidak." Maka sepeninggal kakek beragama Yahudi tersebut, Amr bin As memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya dengan alasan kepentingan bersama dan memperindah pemandangan mata. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Yahudi pemilik tanah dan gubuk tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan penguasa. Ia hanya mampu menangis dalam hati. Namun, ia tidak putus asa memperjuangkan haknya. Ia bertekad hendak mengadukan perbuatan gubernur tersebut kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tidak menyangka khalifah yang namanya sangat tersohor tersebut tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi, yaitu di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada perlu apa tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk, sehingga dengan lancar ia dapat menyampaikan keperluannya dari semenjak kerja kerasnya seumur hidup untuk dapat membeli tanah dan gubuk kecil, sampai perampasan hak miliknya oleh gubernur Amr bin As dan dibangunnya masjid megah di atas tanah miliknya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, ternyata Umar bin Khattab mendadak merah padam mukanya. Dengan murka ia berkata, "Perbuatan Amr bin As sudah keterlaluan." Sesudah agak reda emosinya, Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Tidak lama kemudian, oleh sang khalifah tulang tersebut digoreti huruf alif lurus dari atas sampai ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang tersebut diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah kepada gubernurku Amr bin As." Yahudi itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir dengan tujuan memohonkan keadilan kepada kepala negara. Namun, apa yang ia peroleh? Sebuah tulang berbau busuk yang cuma digoret-goret dengan ujung pedang. Apakah Khalifah Umar tidak waras? "Maaf Tuan Khalifah," ucapnya tidak puas. "Saya datang ke Bani menuntut keadilan. Namun bukan keadilan yang Tuan berikan, melainkan sepotong tulang yang tak berharga. Bukankah ini penghinaan atas diri saya?"
Sahabat pena pencari hikmah. Umar tidak marah. Ia meyakinkan dengan penegasannya, "Hai kakek Yahudi, pada tulang busuk itulah terletak keadilan yang Tuhan inginkan." Maka walaupun sambil mendongkol dan mengomel sepanjang jalan, kakek Yahudi tersebut lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh Gubernur Amr bin As, tak disangka mendadak tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap, dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek Yahudi serta menyerahkan kembali hak atas tanah tersebut. Anak buah Amr bin As sudah berkumpul seluruhnya. Masjid yang telah memakan dana besar itu hendak dihancurkan. Tiba-tiba, kakek Yahudi mendatangi Gubernur Amr bin As dengan buru-buru. "Ada perlu apa lagi, Tuan?" tanya Amr bin As yang berubah sikap menjadi lembut dan penuh hormat. Dengan masih terengah-engah, Yahudi tersebut berkata, "Maaf Tuan, jangan bongkar dulu masjid itu. Izinkan saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya Gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya yang sangat besar hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Wahai kakek Yahudi, ketahuilah tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk. Tetapi karena yang mengirimnya adalah Khalifah, tulang tersebut menjadi peringatan yang amat tajam dan tegas dan dituliskannya huruf alif yang dipalang di tengah-tengahnya." "Apa maksudnya?" tanya si kakek yang makin keheranan. "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab, jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Sahabat pena pencari hikmah. Yahudi tersebut menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu pun kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.